Pada 16 Agustus 1945, sekitar pukul 1, golongan pemuda yaitu Singgih, Sukarni, dan beberapa tentara peta pergi menemui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk membawa mereka secara paksa ke Rengas Dengklok, Karawang. Katanya kalian ingin membicarakan hal penting kepada saya dan Bung Hatta. Apakah itu berkaitan dengan proklamasi? Jadi kami kemarin diutuskan membawa Bung Karno dan Bung Hatta untuk keluar kota. Tidak usah berdebat dan ikutlah dengan Hisra 2. Kemana? Memang kenapa kami harus pergi keluar kota? Karawang untuk menghindari dari pengaruh Jepang. Bagaimana kalau kami tidak mau? Jika kalian tidak ikut, akan terjadi kericuan akibat revolusi. Dengan menyerang kekuatan Jepang di Jakarta, saudara-saudara bukan melakukan revolusi, melainkan putsch yang akan membunuh revolusi. Iya, apa yang kalian lakukan ini penting. Sangat penting. Baik, kami akan ikut. Tapi saya izin terlebih dahulu pada Fatmawati. Soekarno pun berpamitan dengan Fatmawati, tetapi karena khawatir, Fatmawati memilih ikut menemani Soekarno dan Muhammad Hatta untuk pergi ke Karawang. Akhirnya, Soekarno dan rombongan terpaksa mengikuti Singgih dan tentara peta ke Karawang, Rengas Dengklok. Ternyata Soekarno dan rombongan dibawa ke rumah Chiao Kieshong di Rengas Dengklok, Karawang. Sesampainya di sana, golongan pemuda pun tak berhenti mendesak Soekarno dan Hatta untuk menyegerakan proklamasi kemerdekaan sampai terjadilah puncak perdebatan yang panas. Tunggu apa lagi, Bung Karno? Waktu inilah yang tepat bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, sebaiknya Bung Karno dan Bung Hatta tersetuju atas usul kita ini. Soekarno dan Hatta pun hanya terdiam saling menatap satu sama lain saat mendengar desakan golongan pemuda. Dan akhirnya, Soekarno pun menjawab, Maaf, tapi saya tidak bisa. Jawaban Soekarno ini pun membuat golongan pemuda merasa kesal, terutama Singgih sampai merasa geram. Proklamasikan kemerdekaan ini secepatnya, atau kau bunuh kau. Atau kau mau seperti ini? Fatmawati pun ketakutan dan langsung merangkul erat Soekarno. Ibu Fatmawati juga berhasil meredam kemarahan serta ketegangan yang terjadi pada situasi saat itu dan berhasil meyakinkan golongan pemuda untuk kembali berunding lagi secara baik-baik. Di sisi lain, yaitu di Jakarta, Soebardjo yang sedang mencari di mana Soekarno dan Hatta berada, berbicara dengan Yusuf Kunto dari golongan pemuda dan meraih kesepakatan. Sudahlah Yusuf Kunto, sebaiknya kalian jangan menahan Bung Karno dan Bung Hatta. Rasanya tidak arif apabila kita menahan kedua tokoh nasionalis itu. Tidak arif bagaimana? Kami sudah terus mencoba meyakinkan mereka, namun tetap saja mereka menolak usulan kami. Saya yakin apabila dibicarakan baik-baik, keinginan kalian pasti akan dipenuhi. Saya akan membantu kalian dalam meyakinkan Bung Karno dan Bung Hatta. Apakah yang Bung katakan dapat dipegang? Yang kami inginkan adalah kemerdekaan Indonesia besok harus sudah dilaksanakan. Percayalah dengan saya akan meyakinkan kedua tokoh nasionalis itu agar menyetujui usulan kalian. Ya sudah, sebaiknya kita berangkat ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Ayo kita berangkat. Kemudian, mereka berangkat ke Rengas Dengklok dan sesampainya di sana pukul 5:30, Yusuf Kunto menjelaskan tentang kesepakatannya kepada golongan pemuda yang lainnya. Tetapi, saat Soebardjo mau bertemu dan menjemput Soekarno dan rombongan ke Jakarta, terjadi kecurigaan dari golongan pemuda. Apakah kalau Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta, proklamasi kemerdekaan akan benar-benar diadakan besok? Apa proklamasi dapat terlaksana sebelum tengah malam nanti? Tidak mungkin, ini sudah sekitar jam 8 malam. Kami masih harus kembali ke Jakarta untuk mengundang para anggota Badan Persiapan Kemerdekaan untuk rapat kilat. Bagaimana jika proklamasi diadakan besok jam 6 pagi? Saya akan berusaha sekuat tenaga agar dapat selesai jam 6 pagi. Tetapi, sekitar tengah hari besok pasti sudah beres. Bagaimana jika besok proklamasi tidak dapat terlaksana sama sekali? Mayor, kalau semua gagal, besok tanggal 17 Agustus pukul 12 siang belum terjadi proklamasi. Sayalah jaminannya. Saya yang bertanggung jawab. Tembak matilah saya. Baiklah, saya harap kalian memegang janji kalian.
Akhirnya, dengan adanya jaminan itu, maka Sho dan Susubeno mewakili para pemuda mengizinkan Subarjo untuk bertemu dan membawa pulang Soekarno dan rombongan kembali ke Jakarta agar besok segera melakukan proklamasi kemerdekaan.